Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini gue akan ngebahas salah satu motor sport fairing dari pabrikan yang berlogo sayap mengepak, teman-teman. Karena untuk motor terbarunya ini melengkapi seri CBR, teman-teman. Jadi kan ada CBR series nih. Nah, Honda bikin lagi satu series untuk motor sport fairing, teman-teman. Dan desainnya cakep juga sih bagian depannya, tapi belakangnya pokoknya kalian tonton aja videonya sampai habis supaya kalian mendapatkan informasi yang terupdate. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Iya, langsung aja. Motor tersebut adalah Honda NSP 190 2024. Jadi si NSP series ini baru saja rilis di Cina, teman-teman, oleh APM Wuyang Honda. Jadi bukan di Indonesia ya, ini di Cina. Dan motor ini bergaya sporty dan untuk fairingnya itu setengah ya, teman-teman, nggak full sampai ke bawah sebenarnya. Jadi cuman sampai bagian tengahnya aja untuk fairing depannya, dan memiliki aura CBR series di bagian tebengnya. Kalian bisa lihat sendiri di videonya ya. Ya memang desainnya ini lebih ke sport touring sih ya daripada sport fairing, karena yaitu untuk fairingnya cuman setengah. Terus untuk jok belakangnya pakai jok tandem ya, teman-teman. Dan untuk fiturnya ini kalau dibandingkan dengan CBR 250 RR yang ada di Indonesia, si CBR 250 RR aja itu kalah canggih loh, teman-teman. Jadi fitur si Honda NSP 190 ini memang canggih banget, makanya kalian bisa tonton videonya sampai habis ya. Walaupun memang motor ini bukan di Indonesia, melainkan di Cina, tapi siapa tahu motor ini juga masuk Indonesia, atau kalian nggak kepingin motor ini masuk Indonesia. Ntar dulu, dengerin dulu nih, kita bahas dulu kayak gimana spek sama fiturnya. Jadi, si Honda NSP ini merupakan diversifikasi dari produk Honda lainnya, seperti CB190R, CRF 190L, dan juga CB190X. Jadi, diibaratkan kalau di Indonesia ya, si CB150R itu diversifikasinya dari CBR 150R, terus Honda Sonic 150, terus satu lagi sama Supra GTR 150 karena menggunakan mesin yang serupa. Jadi contohnya seperti itu ya, teman-teman, untuk diversifikasi. Lalu untuk si spek mesinnya dulu kali ya, karena spek mesinnya ini tidak terlalu seperti yang kalian pikirkan. CBR NSP 190. Kalau kita kan menangkapnya ya 190 cc. Ya mungkin berkurang dah jadi 187 mungkin ya, 180-an lah ya cc-nya, teman-teman. Tapi ternyata kubikasi mesinnya itu 184 cc, satu silinder, dan masih pakai pendingin udara ya, teman-teman. Lalu untuk power maksimumnya berada di angka 16 HP pada putaran mesin 8000 rpm dan torsi puncak di angka 16,3 Nm pada putaran mesin 7000 rpm. Terus motor ini memiliki bobot 145 kg. Untuk top speednya itu mencapai 114 km per jam ya, teman-teman. Kalah sama CB150R gue yang V2, teman-teman. Belum mentok aja waktu itu 130, teman-teman. Tapi gue nggak berani naik lagi karena ngeri coy, terlalu ngebut itu ngeri. Walaupun memang buat moge segitu nggak seberapa ya, tapi buat gue segitu udah kenceng banget. Tapi ini top speednya di 114 km, teman-teman, si Honda NSP-nya. Tapi dari segi fiturnya itu GG banget, teman-teman, GGWP ya. Shocknya aja udah pakai upside down, walaupun di Indonesia juga sudah mulai pakai upside down ya. Tapi ini upside downnya long travelnya lebih panjang, teman-teman. Kayaknya memang punya si
motor touringnya NSP ya. Terus untuk fitur lainnya, si Honda NSP ini memiliki fitur konektivitas ke smartphone. Jadi sudah bisa connect ke HP tuh untuk motornya. Jadi kalian bisa mantau kondisi motornya melalui smartphone. Terus pihak Wuyang Honda juga bekerja sama dengan merek Action Cam teman-teman, yaitu kamera DJI Action Osmo atau DJI Osmo Action 4 ya. Nah, jadi kalian tuh bisa merekam si pengendaranya ya teman-teman. Jadi itu merekamnya ke belakang dari bagian depan pada saat berkendara. Jadi itu kalian bisa ya sambil ngevlog juga bisa teman-teman. Kayaknya emang ini motor buat motovlogger banget kali ya. Lalu untuk pengoperasian kameranya itu bisa dikendalikan lewat saklar yang ada di sebelah kiri setang si Honda NSP-nya teman-teman. Ditambah lagi motor ini juga ada NFC-nya kayak handphone teman-teman. Mantap juga ya, motor pakai fitur NFC teman-teman. Dan pastinya untuk layarnya, panel meternya itu sudah full TFT warna dan bisa terkoneksi juga dengan aplikasi Y-Box. Jadi bisa menampilkan navigasi proyeksi layar teman-teman. Jadi nggak kalah sama Garmin dari produk sebelah ya, bisa pakai map di speedometer. Bukan cuman itu aja teman-teman, untuk sistem pencahayaannya sudah full LED. Terus untuk pengeremannya ada fitur ABS dual channel. Lalu ada USB charger juga di motor ini. Dan pengunciannya itu sudah smart key system loh, udah keyless, keren gak tuh? Sport fairing sudah pakai keyless, sementara di Indonesia itu belum ya. Yang paling tinggi tuh di apa ya? Nggak ada deng. Paling di CBR 250RR itu di versi 2,5 yang pakai immobilizer ya teman-teman. Lalu ada juga fitur traction control pada Honda NSP-nya teman-teman. Jadi memang banjir fitur banget nih si Honda NSP ya teman-teman. Sementara untuk harganya belum dirilis ya teman-teman karena baru launching. Terus untuk warnanya itu ada 3 pilihan, ada Xingyu White, terus yang kedua ada Jidao Black, dan yang ketiga ada Crystal Blue. Sementara untuk tipenya ada 2 nih, ada tipe standar dan tipe spesial. Nah, tipe spesial ini yang fiturnya paling lengkap teman-teman. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana nih mengenai motor Honda terbarunya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Jadi memang desainnya itu depannya cakep sih ya, tetap cakep menurut gue. Cuman untuk shock depannya itu long travelnya terlalu tinggi karena mungkin itu buat si CB190X-nya ya teman-teman, dan dipakai di motor tersebut. Dan bagian bodi belakangnya juga seperti motor naked, dipakai jok tandem teman-teman. Jadi jatuhnya ini alirannya sport touring sebenarnya sih ya, bukan sport fairing. Ya kayak si CBR 250R ya, yang 1 silinder, yang apa CBU dari Thailand. Jadi modelannya seperti itu teman-teman, fairing tapi nyaman gitu. Oke, silakan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar ya mengenai motor baru tersebut. Apakah kalian menginginkannya? Siapa tahu Indonesia juga lagi nyari informasi atau survei gitu ya teman-teman, banyak yang suka atau tidak, dan baru dimasukkan ke Indonesia. Tapi rasanya sih nggak usah ya. CBR series sudah cukup sekali, udah ganteng-ganteng di Indonesia. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.